Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Biasa Allah. Oke, bagaimana Ibu Siti Nur Asia kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah. Pak Adel sehat, Pak Adel? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir di kelas Mus'ab bin Umair ini. Izinkan teman-teman semua, nama saya Nova Sagita MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Ya, Alhamdulillah hari ini kita semua hadir di kelas ini. Insya Allah kita sama-sama ya akan melihat kegiatan-kegiatan apa yang telah saya lakukan selama menjadi calon guru penggerak. Ya, baru calon Bapak Ibu. Nanti setelah 6 bulan berlalu nanti akan baru keluar namanya guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya jelaskan sedikit bahwasanya guru penggerak ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Banyak sekali Bapak Ibu materi-materi yang saya dapat selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, yang tentunya tidak didapatkan di dalam perkuliahan pada waktu itu. Jadi alhamdulillah kegiatan guru penggerak ini beberapa tahapannya, banyak sekali tahapannya. Yang pertama yaitu kita mengirimkan esai, kemudian ada simulasi mengajar, kemudian juga ada namanya kita wawancara, ya, wawancara langsung kita dengan orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik teman-teman semuanya, ada baiknya kita sama-sama dulu sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sama seperti di dalam kelas ya teman-teman ya. Kita membuat keyakinan kelas dulu. Kalau kita biasanya kita sebut peraturan kelas, tapi kalau di pendidikan guru penggerak ini diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena itu disepakati bersama. Ya, disepakati bersama ya. Bukan seorang guru yang buat. Kalau peraturan kan itu sudah misalkan peraturan sekolah, bukan bersama anak yang membuat. Ya, justru misalkan peraturan itu dari satuan pendidikan. Jadi kita sepakati ya keyakinan kelasnya. Mungkin yang pertama ya, menyimak dengan baik ya. Kemudian yang kedua, HP disilentkan. Nah, ini HP-nya disilentkan saja Pak Khaidir ya. Nanti lagunya lagu dangdut ya. Tapi insya Allah semuanya HP-HP guru di Al-Azhar ini semuanya silent insya Allah ya. Kemudian kalau mau keluar ruangan, Pak Adel nanti silakan izin terlebih dahulu, ya sama Pak. Kemudian angkat tangan saat akan berbicara. Kalau mau berbicara, kalau enggak usah angkat tangan, ya. Kemudian yang kelima tertib, sudah kayak rukun wudhu, ya. Tertib saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak dan Ibu semuanya tentang keyakinan kelas kita? Pak Adel ada? Ini untuk di kelas sama kan? Iya, selama kita di sini. Ya, selama Pak Adel mengikuti kegiatan ini, ada yang mau ditambahkan? Bu Nisa Aryani? Tidak. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada berarti sudah sepakat ya dengan keyakinan kelas kita. Bu Siti Nur Asia? Cukup Bu ya? Oke, baik Bapak dan Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Kalau sudah sepakat, tolong ini absennya diisi. Kalau biasanya kita lokakarya itu ada uangnya, tapi kalau ini nggak ada. Ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bermain games panjang pendek dulu. Nah ya, kita akan bermain games panjang pendek. Games ini kalau dalam bahasa Indonesia itu lawan kata Mbak. Nah ketika saya mengatakan pendek, silahkan tangan ibu semua dipanjangkan. Ketika saya bilang panjang Pak Adel, silahkan dipendekkan tangannya. Ya, kita coba terlebih dahulu ya. Panjang. Panjang berarti pendek. Pendek. Panjang. Oke, berarti sudah fokus semua. Sekarang agak lebih cepat ya. Siap? Oke. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek.
Oke, luar biasa sekali guru-guru Al-Azhar ini ya. Masya Allah, sesuai dengan tagline sekolah kita ya. Luar biasa dan biasa di luar. Tapi kayaknya agak susah kalau biasa di luar sekarang ini ya. Tapi nggak masalah Miss Wiwit ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ya. Jadi pada modul 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif itu artinya budaya-budaya yang baik. Ada budaya negatif, ada budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan 7 poin ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, mungkin teman-teman semua ya yang belum mengikuti CGP mungkin agak asing ya tentang istilah-istilah ini, terutama misalkan segitiga restitusi. Sama Pak, saya dulu ketika awal mula mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ya namanya kita tidak ada di dalam pembelajaran di kampus, ya akhirnya ya kita harus belajar, ya harus belajar memotivasi diri kita, meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi itulah ini materi baru modul 1 Pak, ada 3 modul ya, ada 3 modul yang tentunya materinya akan lebih banyak juga. Silakan masuk Pak Muklas. Ya, silakan cari tempat yang baik untuk duduk dan mengerjakan pekerjaannya. Oke, teman-teman semua, marilah sama-sama kita merefleksi diri kita masing-masing ya. Sebagai seorang guru, kiranya apa yang telah kita lakukan untuk anak-anak murid kita ya, apa yang telah kita berikan untuk anak murid kita, bagaimana sikap guru kita sendiri sebagai seorang guru ya, bagaimana, apakah kita itu sudah mencerminkan bagaimana benar-benar seorang guru itu, tutur kata guru ya. Jangan sampai kita menyuruh anak bertutur kata yang baik namun kita sebaliknya. Kemudian bagaimana akhlak anak-anak kita? Jangan sampai akhlak anak-anak kita itu jelek karena mencontoh kita sebagai seorang gurunya. Jadi mari kita refleksi sama-sama. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi guru? Ada yang 5 tahun, ada yang 13 tahun. Bu Indri mungkin sudah 15 atau hampir 20 ya. Ibu Siti Nur Asia mungkin sudah 8 tahun berkecimpung di dunia pendidikan ya. Kira-kira ini kita merefleksi diri kita, ada nggak sikap kita mungkin yang kurang baik untuk dicontoh anak-anak ya. Misalkan kita ambil sedikit saja Bapak Ibu, misalkan kita mengajar jam 7.15, misalkan kita datang 7.20. Jadi ini mari kita refleksi bersama sejauh mana sikap kita seorang guru. Sudahkah kita mencerminkan seorang guru sebagaimana yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara ya? Maka dari itu kita sama-sama belajar pada hari ini. Oke, sekarang Bapak Ibu, masing-masing teman-teman semua silahkan mencari pasangan, silahkan berhadapan. Oke, Pak Adel dengan Pak Muklas silahkan berhadapan. Masing-masing orang kalau nggak ada di ininya di depannya berarti. Kalau nggak ada pasangan berarti jomblo bener. Sudah? Oke Bapak Ibu? Oke. Sekarang Bapak Ibu yang A, saya tunjuk ya. A, B. 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 Nah seharusnya Bu Cia sama Pak Rahman. Nanti aja Bu Cia boleh mengikuti saja ya. Oke. Yang A, yang saya tunjuk A, bayangkan Bapak Ibu semua memegang sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Bayangkan, baik itu kalau perempuan mungkin emas, berlian dan permata ya. 0,5 0,05 boleh atau 0,1. Oke ya, bayangkan Bapak dan Ibu semua ada sesuatu yang berharga di tangan Ibu semua, dan teman yang B itu berusaha untuk membuka kepalan tangannya itu. Nah, dibujuk, diintimidasi,
berkata kasar boleh. Kira-kira dibukanya nggak? Oke, silahkan 30 detik dari sekarang. 30 detik. Oke. Silakan. Cukup, cukup. Oke, sekarang saya ingin yang B menggenggam sesuatu yang berharga itu, yang A silahkan membuka dengan sekuat-kuatnya jika terbuka. Temannya tetap mempertahankan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya, luar biasa sekali. Oke, sekarang pertanyaannya adalah untuk yang B, apakah Anda atau B membuka tangan Anda? Pak Haidir, membuka tangan ketika Anda menjadi A? Tidak. Apa alasan Anda untuk tidak membuka? Tidak mau lihat. Ya, karena ada sesuatu yang Berharga. Oke. Sebaliknya, Ibu Kiki, kenapa tadi ketika beralih tidak mau membuka? Karena sesuatu yang berharga itu rasanya sulit untuk berbagi. Oh, luar biasa sekali. Ini kayaknya keturunan Fajar Set Boy. Oke, baik. Bapak Ibu semua, silakan diperhatikan ya. Dalam kegiatan ini ya, coba kita sama-sama untuk merefleksi diri kita. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Diri kita. Oke. Berarti Bapak Ibu semua, jika kita menjadi seorang guru, berarti kita memiliki kontrol terhadap anak didik kita. Itu intinya, ya, memiliki kontrol terhadap anak didik kita. Nah, kita sendiri yang mengontrol tangan kita, walaupun Bapak Ibu itu tidak ada yang berharga di tangan kita tadi, tapi karena instruksinya ya harus memegang, kita menjadi kontrol bagi diri kita sendiri kayak gitu, memegang kontrol bagi diri kita sendiri. Jadi kebutuhan dasar kita pada saat itu apa? Misalkan tadi yang A berusaha untuk menahan, yang B berusaha untuk membuka. Dengan apa? Dengan usahanya. Dibujuklah misalkan, tadi dipaksa, yuk buka, dibuka ya. Tapi yang memiliki kontrol adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Jadi penting bagi seorang guru adalah memiliki kontrol diri untuk mengontrol anak-anaknya ya. Nah, ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Lihat aja Bapak Ibu, silakan Bapak, misalkan ada anak murid kita, silakan nak kerjakan. Ada anak tuh nggak mau, dia diem aja sampai jam terakhir, ya selesai nggak mau ngerjain dia. Ada yang seperti itu murid kita? Ada, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun kita sudah ibaratnya agak memaksa dikit, dia tidak mau ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi muridnya itu diizinkan dikontrol. Walaupun pada saatnya nanti dia tidak mau dikontrol lagi ya. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan jelas, Bapak Ibu. Semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ketika misalkan ada anak, dia membanting misalkan kotak pensil temannya, pasti ada alasannya. Ya, tidak disukai, pasti ada alasannya kenapa dia seperti itu. Maka ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ibaratnya guru itu bisa memaksakan apapun terhadap murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang sering akan kita bahas sama-sama nantinya.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, benar Bapak Ibu, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sama yang seperti saya sampaikan kemarin Bapak Ibu. Kita sering memotivasi misalkan murid kita, ayo nak berinfak, ayo berinfak. Mungkin karena seperti itu saja. Ada motivasi pada saat itu. Nah, bagaimana nantinya kita menumbuhkan motivasi itu sendiri terhadap anak? Misalkan dia nggak lagi sekolah di kita, dia tumbuh sendiri keinginan untuk berinfak walaupun tidak diiming-imingi sama reward ataupun punishment. Maka itu adalah harus kita harus kita jauhkan dari anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Enak, nggak boleh gitu. Sering sekali kita seperti itu, ya. Itu adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya? Banyak orang dewasa yang percaya bahwasanya mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita memaksa seseorang, memaksa anak, itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yakinlah Bapak Ibu, anak tersebut akan dendam dengan kita. Saat apa? Saat kita memaksa kepada orang lain. Ayo, silakan diam. Pasti dia akan nantinya akan membantah apa yang kita sampaikan itu. Ya, jadi ini adalah ilusi-ilusi bahwasanya manusia itu bisa mengontrol orang lain. Nah, pendekatan teori kontrol yang pertama adalah stimulus respon. Bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita menyampaikan sesuatu, itu ada beberapa tanggapan. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, stimulus respon itu sama. Misalkan ada suatu masalah, realitas kita sama. Tapi kalau kita sudah memiliki memakai teori kontrol kita, bahwasanya kita sudah paham, oh realitasnya sesungguhnya kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Termasuk Bapak Ibu dalam kita belajar. Boleh jadi ada anak itu yang tipe belajarnya audio, boleh jadi ada yang visual. Maka tugas kita adalah teori kontrol kita gunakan. Oh, anak ini misalkan dia tidak bisa mengerjakan soal dengan berbentuk audio, maka kita tuliskan, kita visualkan apa yang di audio itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon yang masuk ke dalam otak kita, semua orang melihat yang sama, seperti ini. Tapi ketika sudah teori kontrolnya itu sudah dimasukkan, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap masalah sesuatu. Misalnya kita punya satu masalah tuh, ya mungkin jadi boleh orang menganggapnya sama, tapi setelah kita lihat, oh ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap masalah tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini Bapak Ibu, ya. Kita terkadang Bapak Ibu menyamakan persepsi kita. Kita memaksa seseorang untuk memahami kita sendiri. Tapi pada dasarnya kita akan memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan seorang terhadap pandangan sesuatu. Tentunya berbeda-beda. Ada 27 murid, maka ada 27 karakter yang berbeda di dalam kelas tersebut. Tidak bisa disamakan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya diri kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau pakai teori kontrol, kolaborasi, ya, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian kalau stimulus responnya, mode berpikirnya menang kalah, maka kalau sudah pakai teori kontrol adalah
Model berpikirnya adalah harus menang dan menang, seperti itu. Oke, baik, kita kembali di sini. Ini adalah refleksi pertama dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ini adalah gambar seorang guru. Sedangkan di sampingnya adalah petani. Di sini adalah ada padi-padinya yang sudah mulai menguning, artinya sudah siap untuk dipanen. Hanya gambar saja, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Maksud saya, dalam teori dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya dia mengatakan seorang guru itu diibaratkan bagaikan seorang petani. Kalau kita misalkan mau menanam jagung, Bapak Ibu, kita akan memilih bibit-bibit yang unggul. Kemudian setelah bibitnya unggulnya kita dapat, kita akan menggarap tanah yang subur tentunya, ya. Tentunya nanti saat akan tumbuh, lihat saja, nanti ada yang subur cepat sekali, ada yang tidak subur. Nah, kalau kita seorang pendidik berperilaku sebagai seorang petani, menggambarkan sosok seorang petani, dia akan menumbuhkan bagaimana yang tidak subur tadi, dia akan pupuk, dia akan urusi, bagaimana dia akan sama dengan teman-temannya yang lain, akan sama. Jadi itu adalah karakter seorang guru. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Artinya apa? Guru itu adalah sebagai pamong. Pamong dalam arti apa? Menuntun tumbuh kembangnya murid-murid kita. Nah, jadi ini adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwanya seorang guru diibaratkan seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamnya tumbuh subur. Ya. Kemudian dia akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sudah tahu tanah kerikil ditanami, kira-kira bisa tumbuh nggak, Bu Cia? Pasti tidak akan tumbuh, ya. Maka seorang guru itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani, ya. Oke, selanjutnya, jadi Bapak Ibu, kita pada hari ini dapat menyimpulkan bahwasanya sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan yang menenangkan bagi seorang murid. Kenapa? Kalau sudah sekolahnya nyaman, lingkungannya aman, ya, teman-temannya baik, guru-gurunya baik, maka anak-anak itu akan betah, ya. Kemudian disinilah mereka akan tumbuh serta dapat menjaga melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi muridnya. Ada anak yang berpotensi tapi tidak diwadahi dengan sekolah yang baik, akhirnya apa? Potensinya hilang. Tapi sebaliknya, ketika ada anak potensi, misalkan dia jago basket, difasilitasi, jadilah dia atlet basket, seperti itulah. Jadi seorang guru itu harus seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi tugas mendidik itu bukanlah hanya tugas guru. Dari mulai security, OB/OG, ya, staf dan karyawan itu semuanya berandil ataupun ikut serta dalam menciptakan suasana positif di sekolah itu, ya. Jadi misalkan nanti karakter-karakter setiap orang yang ada di sekolah itu sudah mencerminkan nilai-nilai positif, maka anak-anak pun secara otomatis mereka akan membentuk sebuah kebudayaan yang namanya budaya positif. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Ibu Mela, saya mau bertanya, Ibu Mela, contoh budaya positif di sekolah apa coba? Antri, oke. Pak Muklas, contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Berdoa sebelum makan. Ibu Rika, contoh budaya positif yang ada di sekolah kita apa, Bu? Kalimat thayyibah, mengucapkan perkataan yang baik. Ibu Dina, Nopita, SPD, GR. Menyebarkan salam. Oke. Kalau Ibu Nisa, budaya positif yang ada di sekolah kita apa, Bu? 7S. 7S. 7S atau 5S?
Oh. Kalau kalau di pom bensin 7, Pak. Oh, jadi penerapan budaya 5S ya. Oke. Mungkin ada Bu Nisa nambah jadi 7 ya di kelas Bu Nisa ya. Baik, teman-teman, itu adalah budaya-budaya positif di sekolah kita. Tentunya yang namanya budaya ya, kalau kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mohon maaf Bu Kiki, budaya itu apa? Budaya itu adalah hasil cipta rasa manusia ya. Jadi kita harus yang namanya budaya, kalau sudah menjadi budaya Bapak Ibu, ketika ada anak yang tidak melakukan, dia akan merasa, wah ini kenapa enggak ini? Kayak gitu. Ketika dia sudah misalkan pindah ke sekolah lain, hilang budaya-budaya positif yang ada di sekolah lamanya. Maka ketika dia mampu menunjukkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah lama, di sekolah baru, itu tandanya pendidikan kita berhasil Bapak Ibu. Jadi tapi sebaliknya, ketika budaya positif itu ada di sekolah kita namun dia tinggalkan saat pindah ke sekolah lain, artinya apa? Pendidikan kita gagal di situ, ya. Oke, jadi tadi adalah contoh budaya-budaya positif, ya. Ada 5S, antri, apalagi baca doa, kalimat thayyibah. Jadi itu semua adalah budaya-budaya positif di sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu, setiap budaya positif itu ada namanya motivasi kita melakukannya, ya. Apa yang pertama? Bisa jadi itu dorongan dari lingkungan. Misalkan ada orang dia pakai jilbab, mungkin motivasinya karena lingkungannya yang membuat dia harus berjilbab. Kemudian adanya dorongan dari orang lain, diajak temannya. Kemudian menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kenapa nggak setoran tahfiz? Nanti nggak nyaman sama Pak Denny. Nah gitu, menghindari rasa ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat, mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan kita seperti anak-anak kita Bapak Ibu ya, berinfak misalkan. Mereka mau untuk mendapatkan piala bergilir kayak gitu. Piala bergilir ya. Nah, itu pasti ada tujuannya ya, pasti ada motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan senyuman dan pujian dari orang lain. Wah, Bapak Rahman itu semenjak jadi guru tetap tidak pernah terlambat, misalnya gitu. Nah, itu jadi pertanyaan, kenapa? Boleh jadi yang pertama dia takut sama Pak Denny, boleh jadi dia mau kejar UKK, jelas ini UKK, uang kerajinan kerja, ya. Boleh jadi juga dia tidak enak sama orang lain, pasti ada motivasinya. Atau motivasi yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan reward atau hadiah, ya. Misalkan yang paling banyak bacaan tilawahnya akan mendapatkan reward di akhir ya wali itu. Nah, seperti itu. Kemudian atau mendapatkan uang. Ini udah orientasinya sudah uang ya. Jadi yang jelas maksud saya di sini adalah ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya dari dalam diri kita. Ya, baik itu motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, karena tadi kita telah belajar budaya positif, nah selanjutnya kita akan bahas yaitu ada namanya disiplin positif. Udah disiplin, udah positif lagi. Ada nggak yang disiplin tapi negatif? Ada nggak kira-kira Ibu Ruri? Disiplin tapi negatif? Ada tidak? Santai saja nggak apa-apa. Ya. Oke, seperti itulah cara mendisiplinkan itu. Betul sekali Bu Ruri, luar biasa. Luar biasa sekali Bu Ruri ini ya. Oke, baik. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah yang namanya disiplin positif. Jadi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu itu motivasinya dari diri sendiri, kayak gitu. Mereka melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas bukan karena tugas dari gurunya, tapi karena apa? Menghargai dirinya, Bapak Ibu. Menghargai dirinya sendiri. Kita kan sering bilang kalau kita ingin menghargai diri sendiri, hargailah orang lain, ya. Ataupun sebaliknya, jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jadi seperti itu.
motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya ingin garis bawahi, motivasi intrinsik itu berdampak jangka panjang, bukan hanya pada saat itu. Ya, kalau misalkan dia hanya reward punishment hanya saat itu, tapi bagaimana pendidikan itu adalah jangka panjangnya itu. Nah, ketika mereka tidak lagi di sini, mereka menerapkan disiplin itu. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Sebenarnya ini yang saya tanyakan Bapak Ibu di sama pengajar praktik kita. Jadi CGP ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu fasil atau fasilitator, itu yang mengajarnya instruktur nasional. Kemudian ada namanya fasil, kemudian ada fasil. Kemudian yang di bawahnya ada pengajar praktik. Ya, alhamdulillah kepala sekolah kita pengajar praktik. Kemudian baru CGP. Nah, jadi Bapak Ibu, penerapan hukuman dan hadiah itu ternyata kurang bagus, kurang baik untuk jangka panjang, Mbak. Untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek tidak masalah. Jangka panjangnya takutnya apa? Ketika mereka tidak lagi di sini itu, nah, mereka meninggalkan semua budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan dari motivasi intrinsik itu adalah mereka menanamkan nilai kebajikan yang dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, tujuan yang mulia itu adalah mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, contoh misalkan kalau di kurikulum 13 ini kita ada namanya P5 juga, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini adalah nilai-nilai kebajikan semua. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan dulu sekolah-sekolah lain belum menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik, sekolah kita sudah menerapkan hal itu, Bu Kiki. Misalkan beriman dan bertakwa, sekolah kita sudah, karena sekolah Islam. Kemudian mandiri, kita sudah terapkan dengan anak-anak kita. Bernalar kritis, berkebinekaan global, kayak gitu. Kita memang sekolah kita berkebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif. Jadi ini adalah profil pelajaran Pancasila yang harus kita tanamkan dengan anak-anak didik kita. Kemudian juga nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Ada 9 karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sama, ya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun. Insya Allah semuanya sudah kita terapkan di sekolah kita. Dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, dan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 9 karakter yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan ini adalah yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi yang namanya sekolah itu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Dimulai dari penguatan profil Pancasila yang P5 itu alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan, ya. Kemudian karakter-karakter, insya Allah kita semua sudah menanamkan karakter itu. Kemudian yang ini juga kita belajar untuk bagaimana cara menghargai orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Oke. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada, misalkan peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Ini adalah proyek yang harus ada di dalam sebuah sekolah, ya, di mana nilai-nilai sebuah kebaikan tadi. Di sini ada lihat keadilan, kebahagiaan, bagaimana seorang anak itu ketika dia ke sekolah, dia bahagia, tidak tertekan sama orang lain, ya. Oke, next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memasuki tadi disiplin positif, kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita, ya Bapak Ibu ya, harus memiliki namanya motivasi perilaku. Harus menunjukkan bahwasanya kita ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama misalkan bertahan hidup, jelas kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kemudian rasa diterima, ya, kasih sayang, kita semua butuh itu. Kemudian penguasaan, kemudian juga kesenangan dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ini Bapak Ibu.
5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan. Jadi ketika ada anak Bapak Ibu ya, yang dia mungkin datang ke sekolah lemes, nggak semangat, ya kita cek. Mungkin di rumahnya ada masalah sama orang tuanya, mungkin dia tidak sarapan. Jangan kita langsung, kenapa kamu terlambat? Nggak, ini silahkan keluar, jam ibu nggak usah masuk. Nah seperti itu ya, kita seperti itu, tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini sering kita melihat anak-anak kita, ketika kita datang langsung dipeluknya, ya. Kenapa dia itu mungkin di rumah kita lihat dia mohon maaf misalkan kurang disayangi sama orang tuanya, ya. Mungkin dia ketika dia les atau di mana dia tidak diterima oleh teman-temannya, ya. Kemudian Bapak Ibu, penguasaan. Jadi dia ingin, ternyata ada anak itu ingin tampil terus, ternyata apa? Dia ingin diakui kayak gitu. Oh, dia ini the best apa kayak gitu. Pasti dia ada kebutuhan dasarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah mohon maaf, kesenangan, ya. Kemudian ada kebebasan, kemandirian, ya, kemandirian dan pilihan. Jadi ketika semua anak itu memiliki kebebasan untuk memilih, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia itu ternyata ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa anak itu, misalkan ada anak yang terlambat, misalkan ada anak yang terlambat, kemudian besoknya ketika kita tegur dia nggak lagi terlambat, oh ternyata dia nggak mau dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika misalkan ada anak yang rajin infak terus, ternyata apa motivasinya? Oh ternyata ingin dapat poin ternyata. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan dengan anak-anak kita. Ketika mereka melakukan sesuatu adalah bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Ketika dia berinfak, jangan kita untuk imbalan, bukan, tapi lebih berbagi dengan orang lain, membantu orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang harus kita selalu sampaikan dengan anak-anak kita, ya. Misalkan dia terlambat, misalkan kita nasihati, misalkan kayak gini, nak, kita ini kan harus menghargai diri kita sendiri. Sampaikan Bapak Ibu, bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Silakan anak-anak yang tidak terlambat dikasih poin kayak gitu. Jadi yang terlambat mereka akan merasa tidak dihargai. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu tujuannya yang terakhir yaitu adalah menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini adalah motivasi perilaku manusia. Identitas gagal boleh dilihat di sini. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan kalau zaman dulu ketika ada yang tidak mengerjakan PR, disuruh maju ke depan, suruh angkat kaki. Ya, menyakitkan nggak itu? Menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu akan terus teriang-iang sampai dia besar, sampai dia dewasa. Oh, saya dulu dihukum Pak ini berjemur di lapangan gara-gara tidak memakai sepatu warna hitam. Dia akan ingat terus. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Misalkan ya Bu Dina, oke, silakan. Korban mendapatkan keadilan itu maksudnya ketika dia misalkan ada masalah dengan orang lain, ketika dihukum, misalkan saya berantem dengan Pak Haidir, ketika saya dihukum, korbannya merasa lihat tuh dia dihukum, saya enggak, saya disayang sama Bapak kayak gitu. Dia merasa mendapatkan keadilan ketika korbannya mendapatkan hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, jelas Bapak Ibu. Ketika kita hukum dengan hukuman fisik, dia akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif akan meningkat. Jelas ketika kita menghukum seseorang, dia akan agresif dengan kita. Nah, kalau identitas sukses, disiplin ya Bapak Ibu ya, ada namanya
konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini yang baru saya pelajari. Selama ini ketika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, hanya ada dua, hukuman atau konsekuensi. Misalkan ketika dia tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Silahkan misalkan menulis istighfar 100 kali di buku. Astagfirullah, 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 kayak gitu. Nah, itu konsekuensi. Tapi itu sudah disepakati, Mbak. Sudah disepakati antara guru dan murid. Ketika tidak mengerjakan PR, silakan ini. Itu konsekuensi, ya. Sesuatu yang harus terjadi, murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, benar. Kemudian murid akan dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek ketika konsekuensi. Nah, di pendidikan guru penggerak ternyata kami diajarkan untuk namanya restitusi. Ya, apa itu restitusi? Ketika terjadi masalah, ya, restitusi adalah merupakan pilihan terakhir, pilihan yang bijak. Kemudian apa keuntungannya? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya misalkan. Kemudian korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, dikuatkan. Kenapa Anda melakukan memukul? Misalkan ada anak memukul teman, kenapa kamu memukul dia? Oh, dia itu misalkan karena mengambil pena saya. Kira-kira kita balik tanya Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencapai restitusi ini, kita menggunakan restitusi, tanya, bukankah dipukul itu sakit? Itu adalah restitusi, Bapak. Kemudian kalau kita menggunakan restitusi, masalahnya terpecahkan, tidak ada dendam di antara mereka, ya, karena apa? Sudah menggunakan restitusi. Oke. Nah, oke, silakan, boleh minum Bapak Ibu, boleh minum, silakan, ya. Ya, silakan Pak Adel, ya, boleh minum. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, kita pendidik itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi pemantau atau monitor, atau yang terakhir, kita sebagai posisi manajer. Dari 5 ini, yang mana kira-kira yang biasa kita terapkan? Posisi penghukum kah? Ada anak yang tidak setoran tahfiz, dihukum. Atau sebaliknya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu bagaimana Bapak? Misalkan kayak gini, Ananda kan setoran, nanti terlambat pelajarnya sama yang lain, seperti itu, membuat dia rasa bersalah. Atau sebagai teman, ya, misalkan kayak gini, oh, ibu dulu pernah melakukan kesalahan sama kayak kamu, nah, kayak gitu, ya. Kemudian posisi pemantau dan monitor, ya. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer, baik di dunia pendidikan ataupun di dunia perusahaan. Manajer ini adalah posisi tertinggi, ya. Karena apa? Bisa mengambil kontrol terhadap 4 yang lainnya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Kita akan lihat sama-sama. Nah, ya, sebagai seorang guru, misalkan, ya, motivasi eksternal, identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Sebagai seorang penghukum, contoh, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Misalkan ada anak tidak memakai sepatu warna hitam, kamu pulang tidak memakai sepatu warna putih, kamu pulang saja. Atau sebaliknya, silahkan kamu ke sekolah, tapi kamu tidak usah memakai sepatu seharian. Ini adalah gurunya sebagai seorang penghukum. Nah, kemudian yang membuat orang rasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, ya. Misalkan kayak gini, ada anak yang berkelahi, tapi dia suatu saat sudah berjanji dengan kita kuatkan dia. Kamu sudah mengecewakan ibu, nak. Nah, dia merasa kalau sudah kamu mengecewakan ibu, nak, kayak gitu, dia pasti, oh ya Allah, merasa bersalah sekali saya, kayak gitu.
Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, lakukan untuk ibu ya nak ya. Silahkan kamu kerjakan itu, lakukan untuk ibu. Itu sebagai teman. Atau pemantau ya, ditanya, kamu tahu misalkan ada anak yang datang terlambat. Ketika dia pemantau dia tanya, jam berapa sebenarnya kita ini masuk? Enggak ditanya masuk jam berapa, jam berapa sih nak sebenarnya di sekolah kita ini masuknya. Nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir sebagai seorang manajer ya, kamu ya misalkan kayak gini ya Bapak Ibu, ditanyakan apa yang kita yakini, ditanya. Kemudian apa kamu meyakini hal tersebut, ditanya. Itu sebagai posisi manajer. Sebenarnya ini adalah saling keterkaitan Bapak Ibu. Nah, identitas intrinsiknya itu insya Allah akan berhasil ketika mengambil posisi sebagai manajer ketika kita mengalami kendala dalam pembelajaran kita. Oke. Nah, hasilnya apa? Ketika seorang guru menghukum, yang pertama, kalau dia menghukum, memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Kalau dia sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat orang rasa bersalah, ya. Dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian dia akan berkata, maafkan saya, ya. Kemudian kalau dia penghukum, muridnya akan berkata, saya tidak peduli. Kemudian kalau dia sebagai seorang teman, ya, dia akan ketergantungan antara murid dan guru. Saya berpikir Bapak Ibu adalah teman saya, seperti itu. Dia anggap sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Itu sebagai pemantaunya. Kemudian manajer menguatkan watak ataupun karakter. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Ketika dia sudah ditanya sama anaknya. Oke baik anak-anak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Dia akan menjawab pasti, Pak, saya insya Allah tidak akan datang terlambat lagi. Itu pasti. Ya, ini sebenarnya kalau untuk guru BK masuk sekali Bu Isti. Ya, posisi kontrol ini. Iya. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau misalkan saya berjanji akan menjadi lebih baik, Miss. Nah, kayak gitu. Seperti itulah kalau kita kontrol dirinya berasal dari motivasi intrinsik dia. Oke? Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar Bapak Ibu beberapa posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau ataupun monitor, kemudian posisi manajernya. Sekarang akan kita belajar sama-sama Bapak Ibu contoh penerapan posisi kontrol. Misalkan ada perilaku anak ataupun perkataan anak, kita mengambilnya sebagai apa? Oke. Yang pertama, boleh saya ini tadi atau mau dipoto dulu Bapak Ibu? Yang ini. Biar sama-sama kita ini. Nanti silahkan sebutkan posisinya sebagai apa. Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Sudah? Oke. Sekarang yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian, silakan Wiwit. Apa Wiwit? Pembuat rasa bersalah. Nomor 2, Ibu Kiki. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu awas. Apa itu Bu? Penghukum, benar sekali. Kemudian yang nomor 3, Ibu Ruri. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Pembuat rasa bersalah. Oke, Pak Haidir, lakukan demi ibu bapaknya ya. Apa itu? Teman. Wah, luar biasa sekali ya. Sudah luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Insya Allah itu tadi adalah 5 posisi kontrol kita saat ya kita mungkin akan yang namanya kita pendidik harus memiliki 5 posisi ini ya. Memiliki 5 posisi ini, dan jangan sampai kita tadi awas kamu ya sambil ditunjuk-tunjuk bahkan ya. Kamu jangan lagi ya lari-lari di lapangan. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe guru penghukum Miss Yeni. Ya, yang seperti itu guru penghukum ya. Jangan sampai kita jadi guru penghukum ya. Alhamdulillah nggak ada lagi. Alhamdulillah nggak ada lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi nih.
Sama di sini ya, alhamdulillah ya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ya dalam ranah yang sudah di dalam kelas. Yang pertama, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kalau kita biasa nyebutnya peraturan kelas. Nah, ini adalah rules kelas kita, peraturan kelas kita. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu yang mau memberikan apa itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Silakan yang mau berbicara. Kak boleh lihat jam enggak? Besi ini kalau keyakinan kelas udah peraturan kelas aja dulu. Kalau peraturan kelas, aturan yang boleh dan yang tidak boleh. Oke, biasanya yang membuat siapa itu? Ada kesepakatan, ada juga guru sendiri. Ada guru sendiri. Oke. Kalau Pak Muklas, keyakinan kelas apa? Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Coba-coba saja. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah antara kita sama siswa. Oke. Kalau peraturan kelas itu lebih dominan ke guru. Oke, baik. Jadi aturannya nggak boleh kalau kena hukuman ini. Oke, baik. Lebih ke arah hukuman, Mbak ya. Misalkan punishment-nya, misalkan kamu nggak ini, konsekuensinya ini. Kamu nggak ini, konsekuensinya ini. Nah, kalau di dalam guru penggerak kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas itu adalah apabila kalau yang pernah saya lakukan, ini yang saya lakukan kemarin ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya. Videonya terhapus. Sudah saya cari-cari nggak ada, cuma ada fotonya aja. Tapi sebelum masuk keyakinan kelas ini, tadi kita sudah belajar yang namanya apa namanya tadi segitiga restitusi ya. Tapi nanti akan saya tampilkan lagi. Jadi proses pembuat keyakinan kelas itu di awal semester. Ya, ini yang saya lakukan di awal ketika masuk tanggal 2 ya kalau nggak salah kemarin. Saya kumpulkan anak-anak. Saya akan beri stick note kepada mereka satu-satu. Kemudian setelah itu saya akan bilang sama mereka, anak-anak silakan Anda semua menuliskan satu keyakinan kelas yang Anda inginkan. Kemudian saya bagikan. Kemudian setelah itu mereka menulis sendiri-sendiri. Kemudian akan saya panggil satu-satu. Kemudian mereka akan menempelkan di sini. Misalkan Aufar menempelkan satu. Siapa lagi? Dastan mengumpulkan satu. Kemudian setelah anak-anak semuanya selesai mengumpulkan, terus anak-anak semua akan saya bacakan dari satu persatu dan saya ketik Bapak Ibu. Saya ketik di layarnya. Misalkan dari Dastan, tidak boleh berjalan di kelas. Tidak boleh berlari di dalam kelas. Ya, tidak boleh berlari di dalam kelas. Atau sebaliknya, ke sekolah iPad harus 100%. Itu dibuat seperti itu. Keyakinan kelasnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang sering kita lakukan adalah bagaimana menciptakan peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu yang positif. Seperti yang sering kita dengar, jangan berlari. Kita buat berjalan saja. Kalimat-kalimat positif seperti itu yang harus kita tanamkan dengan anak-anak, ya. Misalkan ini contoh keyakinan, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, sepakat kayak gitu. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, ya jelas. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi ini adalah salah satu peraturan kelas. Misalkan kayak gini, iPad datang ke sekolah harus 100%. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi mereka sudah paham Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak 100%, mereka akan bagaimana kayak gitu ke sekolah. Jadi harus 100%. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu. Baik itu kepada guru baru ataupun wali kelas jelas. Tapi guru bidang pun harus. Guru olahraga pun gitu Pak. Misalkan harus memakai pakaian olahraga saat olahraga. Itu harus dibuat. Mereka kesepakatan sendiri Pak. Nanti misalkan ketika Bapak mengajar, Bapak kasih stick note ketika awal pembelajaran. Ketika awal pertemuan pertama, kasih mereka stick note. Apa misalkan peraturannya? Memakai pakaian olahraga.
tidak memakai pakaian ketat saat olahraga. Dibuat seperti itu peraturannya. Dan setelah itu disampaikan dengan mereka, disepakati, bahkan kalau bisa ditandatangani oleh mereka sendiri. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah ini yang saya bilang, segitiga restitusi. Ini yang saya baru dapatkan di program Guru Penggerak ini. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Tentunya setiap anak melakukan sesuatu harus divalidasi dulu. Jangan sampai kita menghukumnya tanpa memvalidasi dulu. Kemudian menstabilkan identitas. Biasanya ketika marah itu kan menggebu-gebu. Dia harus distabilkan identitasnya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan kita apa, misalkan keyakinan kelas kita apa sebenarnya, boleh nggak seperti itu ya. Oke, yang pertama menstabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Tadi kita tetapkan dengan anak-anak, misalkan ketika ada anak yang terlambat, misalkan kita katakan, nak, semua orang itu pernah terlambat. Dia, oh ternyata orang-orang itu pernah terlambat juga. Dia tidak merasa minder. Nah, atau berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Setiap manusia itu punya kesalahan. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian setelah itu tidak ada manusia yang sempurna, nak. Semuanya punya kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan, ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita pun ketika dinasehati orang lain dengan ini, pasti kita enak, Pak. Enak. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini yang membuat anak itu stabil identitasnya. Yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan tadi, Bapak Ibu, ya. Setiap mereka melakukan tindakan pasti ada tujuannya, ya. Nah, kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia tadi, yang ada 5 tadi, dia kebutuhan perhatian, butuh kasih sayang. Jadi seperti itu. Kita kasih penjelasannya, misalkan padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu melakukan itu pasti punya alasan ya. Apa alasannya, nak? Kayak gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke? Nah, ini keyakinan, menanyakan keyakinan, ya. Teori counter menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Jadi, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa, nak, keyakinan kelas kita? Kayak gitu. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Ada nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ada nggak? Misalkan apa? Misalkan memakai sepatu hitam, datang ke sekolah tepat waktu, itu sudah kita tanyakan, ya. Kemudian tanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan dengan anak, jadi mereka itu akan muncul identitasnya, ya. Oke, ini adalah salah satu tadi keyakinan kelas yang saya buat, Bapak Ibu, dan ini adalah salah satu video hasil dari penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi ini, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak didik kita. Oh gitu? Oh. Kenapa, Ibu? Kak, boleh, Kak, hidupkan iDrop, Kak. Kita mau nonton video sebentar. Bagir, Kak. Jadi, Bapak Ibu, segitiga restitusinya adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum dia, harus kita validasi dulu, benar nggak, kayak gitu, ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu, kita sama-sama menonton videonya.
Kecil, kecil. Oke, cukup Kak. Oke, baik Bapak dan Ibu, tadi adalah kasus anak, kasus Aufar. Jadi Aufar ini ketika belajar dia tidak mengerjakan di web karena ternyata apa, iPad-nya habis baterai, Mbak. Nah, saat itu tadi setelah saya terapkan segitiga restitusi, pas saya tanyakan keyakinan kelas yang kita buat di kelas, dia menjawab apa? Iya Pak, saya tahu Pak. Keyakinan kelas kita ketika datang ke sekolah, iPad-nya harus 100% ketika mengerjakan. Dan tadi di akhir video, Aufar mengatakan dia merasa lebih baik, merasa dihargai, merasa ingin memperbaiki kesalahannya karena apa? Dinasehati ataupun dimotivasi dengan motivasi yang baik. Jadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu
aksi nyata yang saya lakukan. Mudah-mudahan materi saat ini ataupun materi hari ini bisa memberikan wawasan kita ataupun perubahan paradigma kita sebagai seorang guru. Tadi kita seorang guru silahkan dipilih mau jadi posisi apa, posisi penghukumkah, posisi teman, atau membuat orang merasa bersalah, atau kita menjadi sebagai seorang manajer. Maka dari itu marilah kita sama-sama menjadikan peserta didik kita, anak-anak didik kita ini hari demi hari lebih baik lagi, terutama di pendidikan akhlaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua. Marilah kita akhiri sama-sama dengan sama mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Aufar sudah break nak? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Aufar tahu nggak kenapa Pak Novo panggil ke ruangan? Tahu Pak, karena Aufar belum mengerjakan tugas Pak. Oh, belum mengerjakan tugas. Oke. Kenapa kamu belum mengerjakan? Karena iPad-nya habis baterai Pak. Habis baterai. Oke. Tidak apa-apa Aufar. Nanti kita carikan solusi permasalahan yang kamu hadapi anak ya. Pak, maaf aku sudah membuat kesalahan Pak. Oke, tidak apa-apa nak ya. Tentunya setiap orang itu pasti juga membuat kesalahan, termasuk Pak Nova pernah melakukan kesalahan ya. Oke, kenapa iPad-nya habis baterai nak? Lalu Aufar bermainan handphone Pak sampai lupa waktu. Oke, bermain handphone sampai lupa waktu. Akhirnya iPad-nya tidak di charger. Oh, Aufar tahu kan iPad-nya harus 100% Ya. kalau ke sekolah. Oke. Mengapa Aufar iPad-nya habis baterai? Aufar kan tahu tugas-tugas kita kan dikerjakan di web menggunakan iPad. Iya Pak, iPad Aufar habis baterai sudah itu dan bisa mengerjakan tugas. Oke. Mengapa tidak di charger semalam? Karena Aufar sebelumnya Sibuk bermain. Oh begitu. Lain kali ketika malam dan mau berangkat ke sekolah, iPad-nya dicek ya sudah 100% atau belum ya. Oke, Aufar masih ingat nggak keyakinan kelas, peraturan kelas yang kita buat? Iya Pak. Apa coba, masih ingat nggak? Harus pas ingin sekolah iPad harus 100%. Oke, Biar bisa belajar. Oh, biar bisa mengerjakan belajar tugas. dan mengerjakan tugas pinter. Nih, Aufar kan sudah tahu kalau Aufar punya kesalahan, tidak chargernya tidak 100% ya. Oke, apa nih yang kira-kira Aufar akan lakukan agar ketika ke sekolah Aufar bisa mengerjakan tugas dengan baik? Mengecas iPad. Mengecas iPad, terus tinggal 100%. Jika sudah 100%, iPad-nya ada baterainya, jadi bisa mengerjakan tugas ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kapan kira-kira Aufar mau memperbaiki kesalahannya tadi? Malam ini Pak. Malam ini ya, mulai malam ini Aufar mengerjakannya dengan baik ya. Oke, baik. Terima kasih Aufar ya. Semoga Aufar ini menjadi anak yang baik ya, tentunya setelah melakukan perubahan yang Aufar lakukan ya. Oke, terima kasih Aufar. Silakan kembali ke kelas tadi. Oke. Terima kasih Pak Naufal telah menasehati Aufar sehingga Aufar bisa mengubah kesalahan jadi kebaikan. Terima kasih Pak Naufal.